Kembali menyaksikan dan mengetahui situasi terkini dari Puro Mangkunegaran. Kita akan kembali bergabung dengan rekan kami Budi dan juga Intan. Silakan Budi dan Intan. Silakan. Terima kasih Taufik dan Astrid. Selagi-lagi keberuntungan kita adalah saya bisa ngobrol dengan Presiden ke-6 dan bisa menyaksikan resepsi pernikahan pernikahan putra Presiden ke-7. Dan sekarang sudah bersama anak-anak Presiden. Ini kayaknya anggota dari grup Mbak Yeni Wahid tadi. Ya, berarti tadi kita satu grup sama Mbak Yeni Wahid. Kira-kira di grup WhatsApp anak Presiden udah koordinasi belum datangnya jam berapa gitu. Ya ternyata misteri. Sudah ada bersama kita ada dari ujung sana ada Mas Ibas Yudhoyono dengan Mbak Alia Rajasa. Thank you Mbak sudah datang Mas. Ada Mas Agus Yudhoyono dan juga Mbak Alia. Iya. We are very lucky tonight ya Mas Budi ya. Nah mungkin kita langsung saja. Ini gimana perasaannya berada di sini? Kerikol nggak ya sama ini apa sih peristiwa juga yang sudah dialami juga masing-masing gitu kan sebagai anak Presiden. Silahkan Mas Ahaye. Dan untuk notes nih, Mas Ahaye dan Mas Ibas, itu Mas Ahaye waktu itu menikah sama Mbak Anissa dan Mas Ibas menikah dengan Mbak Alia, itu sama-sama di Istana Presiden kalau nggak salah ya. Di Bogor dan di Cipanas. Mungkin bisa kasih kesan-kesan Mas. Iya, kita berbahagia ya malam hari ini bisa datang di resepsi pernikahan Mas Kaisang dan Mbak Erina. Tentunya selamat dan doa dari kami semua, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah warohmah, membawa kebahagiaan untuk keluarga besar, Bapak Presiden Jokowi, Ibu Iriana, dan semua yang tentunya kita doakan juga sukses dalam perjalanan karir maupun kehidupannya. Kita ingat dulu, kalau kami 2005 ya, menikah waktu itu di Istana Bogor. Dan resepsinya, kalau akadnya di rumah waktu itu. Tapi ya tentunya kita mengingat kembali masa-masa itu, membahagiakan dan tentunya juga bisa menyapa masyarakat. Ya. Kalau Mas Ibas? Mas Ibas gimana Mas? Ya tentu sama seperti Mas Ahaye, ini adalah momen-momen terindah ya. Paling bahagia untuk keluarga Presiden, tentunya sang mempelai Mas Kaisang dan Mbak Erina. Kebahagiaan itu bukan hanya kebahagiaan mereka berdua, tapi kebahagiaan Indonesia. Ya. Kita berharap model pernikahan yang memakai tradisi kultur Indonesia ini dapat terus berlangsung. Tentu kami juga mengingat ya bersama Alia ketika itu menikah di Istana Cipanas. Ya grogi juga gitu. Kenapa kita harus menikah di istana? Tapi intinya adalah tidak dimanapun tempatnya, kebahagiaan di hari itu adalah milik mereka, sang mempelai. Dan mudah-mudahan kami mendoakan sama juga menjadi keluarga samawa, bahagia dunia akhirat, dan kelak dapat berguna untuk semua lingkungan dan juga bisa berkontribusi untuk Mas Ibas, saya mau tanya ke Mbak Anissa. Mbak Anissa, itu tadi kan nikah di istana, ini kan juga di istana, di Pura Mangkunegaran. Feel-nya apa sih Mbak yang ada unggah-ungguh lebih khusus atau ada perasaan yang lebih berbeda gitu dibanding misalnya kan bisa aja nikah di hotel, bisa aja resepsi di apa yang membuatnya spesial gitu ya? Apa yang membuatnya spesial? Memang waktu itu kenapa menikah di Istana Bogor karena kita tidak ingin mengganggu masyarakat kalau nikah di tempat umum. Kalau di istana kan sudah ada sistemnya semua pengamanan dan sebagainya, jadi sudah lebih mudah dan tidak lebih mengganggu gitu kan, pertimbangannya itu. Perasaannya tentu menjadi spesial ya, soalnya ya tentu semua istana di Indonesia ini memiliki auranya tersendiri, energi yang berbeda seperti itu. Kemudian malam pertamanya pun kami menghabiskan di kamarnya Bung Karno, di dalam Istana Bogor gitu. Jadi sesuatu hal yang betul-betul tidak pernah saya bayangkan sebelumnya dan memang menjadi suatu pengalaman yang luar biasa untuk kami berdua dan kenangan ya, walaupun itu sudah hampir 18 tahun berlalu, tapi kenangan itu akan tetap ada gitu. Wah itu dia 18 tahun sudah berlalu tapi kenangan manis itu masih aja teringat gitu ya. Kayaknya bukan hari hanya Mas, Mbak. Kedepannya ya. Ini adalah perjalanan kita bersama. Betul. Kedepannya itu yang paling penting. Sebagai yang satu-satunya bujangan di forum ini. Dengar ya, ini bujangan. Mungkin ini sambil promosi ya. Saya dari tadi dapat nasihat banyak ya dari orang-orang. Tadi sudah dapat nasihat dari Bapak ya, love, share and care ya. Gimana? Mbak Alia gimana melihat ini, kalau kita lihat ini kan pengantinnya juga pakaiannya ya, busananya kental luar sekali biasa. Dengan adat Jawa gitu ya. Adat Jawanya kental sekali. Ini ajang untuk kembali menaikkan lagi atau mengangkat lagi kultur budaya Jawa kita, budaya Indonesia.
Gimana Mbak? Betul sekali seperti yang tadi juga Mas Iba sampaikan, kita ikut senang dan bahagia dan kembali lagi melihat betapa indahnya budaya Indonesia, betapa kayanya tradisi negara kita yang sampai sekarang pun insya Allah masih terus diteruskan oleh generasi-generasi penerus. Kita juga persiapan tadi ke sini untuk mengenakan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku, dan kita juga cari-cari kain lagi koleksi lama, itu juga menjadi kesenangan kita tersendiri gitu. Jadi yang kalau nggak punya kain Solo, kita cari kain Solo gitu. Jadi sebaiknya memang kita juga menambah ini ya, kekayaan untuk adat kita juga gitu. Ada knowledge baru juga yang didapat ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Ibas, Mbak Alia, Mas Ahaye dan juga Mbak Nisa sudah sharing juga dengan kita. Kita tidak ingin mengganggu. Nasihat tidak hanya untuk Kaisang tapi untuk saya juga kayaknya. Betul. Jadi ini mulai besok udah tahu ya harus cari yang seperti apa dan bagaimana ya Mas Budi ya. Baik. Oke. Terima kasih Mas Agus, Mbak Anissa, Selamat menikmati malam hari Mas ini. Ibas, makasih. Selamat. Oke, iya nih, bahaya nih. Saya bisa potong gaji kalau main di bawah. Terima kasih. Sekarang kita akan kembali ke studio kah atau kita masih akan bicara? Oh, ada Wakil Ketua DPR, Ketua Umum PKB, Gus Muhaimin Iskandar yang akan berbincang juga bersama kami. Saya di sana aja deh. Ya. Sebelah sini. Nah, kita atur posisi dulu karena pastinya banyak sekali tamu